perguruan dan ilmu pendidikan. Baik, sebelum boleh perkenalkan diri Bapak? Iya, perkenalkan nama Bapak Dazri Iansyah, biasa dipanggil Pak Dazri. Bapak diberikan amanah di sekolah ini untuk mengajar bahasa Indonesia. Baik, masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Silakan. Apa saja permasalahan umum Bapak ditemui dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia? Iya, permasalahan umum yang terjadi itu adalah secara garis besar siswa itu kurang percaya diri dalam praktek sebuah pembelajaran bahasa Indonesia. Secara teori mungkin mereka mampu, tetapi secara praktek itu mereka kurang percaya diri untuk tampil. Yang kedua Pak, apa kendala terbesar Bapak menghadapi saat belajar bahasa Indonesia? Kendala terbesar adalah yang pertama, siswa itu kurang dalam memahami bacaan. Apabila siswa diminta untuk membaca sebuah teks, mereka hanya sekedar membaca, tetapi tidak paham apa yang mereka baca. Bagaimana cara Bapak menghadapi siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran Pak? Siswa yang kurang aktif tentunya harus dilakukan pendekatan, pembelajaran secara lebih mendalam, harus dijelaskan secara berulang, kemudian harus dijelaskan poin per poinnya, dan juga diajarkan bagaimana cara mudah untuk menangkap dari apa yang disampaikan di bacaan. Apa langkah yang biasanya Bapak ambil jika siswa tidak memahami materi yang diajarkan? Langkah pertama yang diambil adalah dilakukan pendekatan kepada siswa tersebut, ditanyakan di mana letak kesulitan atau pada bagian mana yang dia tidak paham. Kemudian sebagai guru kita mengarahkan secara berulang, kemudian diberikan contoh yang konkret, yang nyata pada kehidupan sehari-hari, dan kemudian kita berikan semacam mind mapping agar dia mudah memahami apa yang sedang dipelajari. Apa saja media pembelajaran yang bisa dilakukan dalam mengajar bahasa Indonesia? Media pembelajaran itu tergantung dari konteks materi yang diajarkan. Jika materi pada puisi, sekarang kebetulan lagi ngajar puisi, itu media yang digunakan adalah teks. Yang pertama teks tentang naskah-naskah puisi, kemudian juga materi media video pembelajaran atau video atau cara pembacaan puisi, ataupun perbandingan antara bagaimana mencurahkan kehidupan sehari-hari atau perasaan kita menjadi sebuah puisi. Apakah media tersebut membantu meningkatkan pemahaman minat belajar siswa? Jelas, dengan adanya media, apabila pembelajaran diiringi dengan media, maka media itu akan bisa menjelaskan secara visual. Artinya apabila siswa itu melihat contoh langsung di depan mata, mereka jadi lebih mudah memahami. Metode pembelajaran apa yang sering Bapak gunakan di kelas? Metode pembelajaran yang sering saya gunakan itu adalah discovery learning. Itu bagaimana siswa itu harus menemukan apa yang sedang dipelajari, siswa menemukan sendiri permasalahannya, yang bahan bacaannya itu bisa ditemukan di perpustakaan ataupun melalui media digital. Apakah metode tersebut sangat efektif Pak untuk siswa? Kalau dikatakan sangat efektif, mungkin hanya sekitar 70 atau 80%, karena tidak semua siswa memahami dan juga tidak semua siswa yang cocok dengan metode tersebut. Bagaimana Bapak menyikapi perbedaan kemampuan siswa dalam satu kelas? Ya, untuk menyikapi perbedaan itu tentu kita petakan sesuai dengan kemampuan siswa. Di mana siswa yang kurang akan kita ganti dengan metode yang berbeda, atau kita ganti dengan cara yang lebih mudah menurut pemahaman siswa tersebut. Apakah Bapak menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Jika iya, apa saja bentuknya? Kalau dari teknologi yang digunakan, yang pertama itu menggunakan Infocus. Kita tayangkan media pembelajaran itu, materi pembelajaran itu melalui PowerPoint. Kemudian juga kita gunakan semacam games atau quiz secara digital online, dan juga bisa digunakan beberapa link untuk lebih mudah mengakses pelajaran tertentu. Apa kendala Bapak menghadapi menggunakan teknologi saat pembelajaran? Kalau kendala yang dihadapi adalah yang pertama, teknologi yang disediakan sekolah itu hanya sebatas cukup.
tidak lebih, dan juga itu harus bergantian dengan guru-guru yang lain. Kemudian dari segi siswa sendiri, banyak siswa yang pertama belum paham menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, mungkin karena keterbatasan ekonomi, sehingga tidak semua siswa memiliki gadget, memiliki ponsel yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran. Bagaimana Bapak menjaga agar siswa tetap fokus selama pembelajaran? Menjaga siswa tetap fokus artinya sebagai guru kita harus mengajarkan materi itu secara kreatif. Kemudian yang kedua, guru harus bisa menjadi contoh secara langsung. Ada contoh misalnya materi puisi, jangan hanya guru bisa mengajarkan tetapi ternyata gurunya juga tidak pandai berpuisi. Jadi guru itu harus menjadi contoh. Ketika yang diajarkan materi pantun, guru juga harus bisa berpantun. Ketika guru mengajarkan materi dongeng, gurunya juga harus bisa berdongeng. Jadi kita yang tampil lebih dulu di depan siswa, siswa tertarik melihat kita, maka tidak akan ada kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran itu. Apakah Bapak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam kelompok atau diskusi? Ya, baik. Kalau kesempatan itu memang di kurikulum Merdeka ini dari dulu memang disampaikan bahwa metode pembelajaran itu adalah student center. Artinya pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Jadi guru hanya sebatas memberikan pancingan-pancingan atau pemantik dari materi yang akan diajarkan, maka siswa itu akan diberi kesempatan untuk berdiskusi secara kelompok. Jadi dia lebih terbuka terhadap pendapatnya sesama dengan rekan sejawat. Bagaimana Bapak menilai keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran? Menilai keterlibatan siswa itu yang pertama dilihat apakah siswa ini aktif dalam pembelajaran. Aktifnya ini apakah aktif yang berbobot atau aktif yang tidak berbobot. Maksudnya adalah aktif yang berbobot ini dia aktif, antusias bertanya terhadap materi pembelajaran. Ada juga siswa yang aktif, tapi aktif ini tak menentu, lari sana, lari sini, pertanyaan yang nggak nyambung, nanya yang tidak, yang kayaknya tak masuk. Jadi guru harus berkeliling keadaan siswa, perhatikan siswa satu persatu. Bagaimana strategi Bapak meningkatkan kreatif siswa dalam bertanya atau diskusi? Kalau strategi secara pribadi, saya sering berikan rewards. Rewards itu bisa berarti tepuk tangan misalnya, atau memberi semacam hadiah kecil seperti souvenir atau bahkan permen sekalipun. Bahkan sering juga saya gunakan uang untuk jajan dan sebagainya. Artinya pemberian rewards itu sangat perlu untuk memancing minat siswa untuk menjawab pertanyaan. Terkadang siswa ini ketika diberi pertanyaan, dia sungkan untuk menjawab. Pasti dalam pikirannya adalah biar sajalah yang lain yang jawab. Tetapi ketika kita pancing dengan pemberian rewards, mereka merasa tertantang dan ingin mendapatkan rewards itu. Dan selama ini saya gunakan itu berhasil. Apa bentuk penilaian yang biasa digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi? Penilaian yang pertama itu ada dua, penilaian tertulis seperti ujian pada umumnya. Kemudian juga penilaian secara lisan, karena siswa ini tentunya selain dia paham tentang teori, dia juga harus paham tentang praktiknya. Sejauh mana buku paket bahasa Indonesia membantu dalam proses pembelajaran? Buku paket bahasa Indonesia ini, kalau saya pribadi berpendapat itu tidak cukup menunjang, karena buku paket ini setelah saya analisis itu materinya sangat dangkal yang tidak sesuai untuk jenjang tingkat SMP. Artinya juga materinya itu harus dikupas lagi secara mendalam oleh guru. Jadi siswa itu kalau hanya dibekali buku kemudian diminta dia untuk belajar sendiri, itu dia akan kesulitan. Jadi harus ada bimbingan guru. Tetapi kalau bicara menunjang, buku paket itu ya cukup menunjang, tapi tetap dengan harus bimbingan guru. Apa harapan Bapak terhadap pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah ini? Pengembangan pelajaran bahasa Indonesia saya harapkan di sekolah ini bisa menjadi semacam daya minat atau ekskul yang bisa kita laksanakan. Karena dalam belajar bahasa Indonesia ini kita tidak hanya belajar tentang bahasa, tapi kita juga belajar tentang sastra. Jadi semacam sastra Melayu, puisi rakyat, puisi modern, itu akan lebih baik apabila ada sanggar sastra yang untuk menunjang itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya pembelajaran bahasa Indonesia ini dikembangkan
dalam lingkungan formal, bagaimana siswa itu harus terbiasa bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar apabila berada di lingkungan formal. Jika ada pelatihan guru, apa jenis pelatihan yang Bapak butuhkan? Pelatihan yang sangat saya butuhkan itu yang pertama adalah bagaimana strategi-strategi mengajar yang lebih kreatif, yang up to date sesuai dengan masa kini. Karena seperti kita ketahui sekarang sudah ada AI, ada ChatGPT dan sebagainya, yang tentu hal-hal itu kan baru pada saat ini dan itu akan dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Dan siswa sekarang itu erat kaitannya dengan teknologi. Sementara guru sendiri apabila tidak dibekali pelatihan, maka guru akan tertinggal dengan kemajuan teknologi ini. Jadi pelatihan yang sangat saya harapkan itu adalah adanya pembelajaran yang lebih kreatif yang berkaitan dengan teknologi secara luas, apakah melalui ChatGPT, melalui AI, melalui Gemini yang sekarang ada. Bagaimana guru mendalami itu bisa mengajarkan kepada siswa agar kelas itu semakin kreatif. Menurut Bapak, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia? Menurut Bapak, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia? Cara terbaik adalah yang pertama itu komitmen dari siswa sendiri. Terkadang siswa ini, mohon maaf, karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa asli kita, bahasa kita dari lahir, ibaratnya memang bahasa nasional kita, jadi seringkali diremehkan kepada dari siswa itu. Siswa seringkali bertanya, Pak, untuk apa sih Pak kita belajar bahasa Indonesia? Kita orang Indonesia, dari kecil kita sudah berbicara bahasa Indonesia. Kenapa sih kita lagi harus belajar bahasa Indonesia begitu? Kata-kata ini adalah kata-kata meremehkan sebenarnya. Nah, itu harus kita berikan pemahaman bahwa memang bahasa Indonesia, tapi setelah dikaji secara mendalam, ternyata bahasa Indonesia ini tidak semudah yang dibayangkan. Terbukti apabila siswa itu tidak memahami bahasa Indonesia, dia kesulitan menempatkan bahasanya secara baik di lingkungan formal atau di lingkungan non formal. Kemudian apabila diminta untuk menulis surat atau menulis artikel, seringkali siswa itu kesulitan bagaimana menuangkan pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Hal ini terjadi karena tidak pahamnya tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi cara yang terbaik bagi saya adalah komitmen, kemudian berpikir bahwa bahasa Indonesia ini pelajaran yang penting, dan kemudian serius mengikuti dan pelajari secara benar.